Kalau punya keinginan aja bingung, bagaimana Tuhan memberikannya? Bagaimana Tuhan mengabulkan apa yang Anda inginkan? Halo, assalamualaikum sahabat Cek Depan semuanya. Apa kabar kalian? Apa kabar yang sudah kembali masuk kerja gitu ya? Yang selama ini mungkin kerja di rumah atau liburan di rumah. Jadi kita harus siap memasuki situasi yang menurut saya bukan situasi yang new normal ya, situasi yang biasa aja, yang hanya kitanya yang lebih sehat itu aja. Jadi berpikirnya lebih sehat, bertindaknya lebih bersih, sehingga semuanya pasti sehat-sehat. Jangan menyikapi sesuatu dengan berlebihan. Di luar sana, kalau saya baca informasi, saya baca berita, banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya, banyak orang yang hidupnya tidak nyaman karena finansialnya harus terpotong gitu ya. Kemudian ada yang terpaksa tidak bisa lagi bekerja, ada beberapa orang yang beberapa proyeknya mungkin di cancel karena situasi yang seperti ini. Tapi sebetulnya situasi seperti ini bukan situasi yang gimana-gimana kalau kita berpikirnya benar itu aja. Karena kalau saya lihat di postingan di grup Telegramnya AMC, saya lihat teman-teman AMC hidupnya masih bagus-bagus saja. Bahkan ada yang kemarin saya lihat di postingan, ada yang dapat mobil, ada yang posting uang, ada yang posting dapat arisan, ada yang posting dapat proyek baru gitu ya, dapat mobil baru. Jadi saya senang karena di teman-teman AMC artinya apa? Situasi di luar yang seperti itu tidak berpengaruh ke kondisi finansialnya, hidupnya. Mungkin di luar sana yang dia belum paham bagaimana mengontrol pikiran, bagaimana menggunakan pikiran sehingga terkena imbas sebetulnya akibat dari request kita sendiri. Jadi mulai sekarang kita hadapi situasi ini ke depannya dengan pikiran yang positif, pikiran yang penuh dengan kebaikan. Itu kalau mau kita maknai dengan new normal gitu ya. Artinya apa? Ganti pemahaman, ganti pola pikir. Bagaimana caranya mendapatkan keinginan itu dengan mudah? Itu juga bagian dari cara berpikir yang baru. Kalau Anda lihat video saya di sebelumnya, saya sering memakai laptop juga, tapi waktu itu laptop saya MacBook Air gitu ya, yang warna silver. Tapi hari ini saya membawa laptop yang baru, MacBook Pro 2020. Saya ingin menandai kondisi new normal dengan new laptop, dengan new MacBook. Artinya apa? Dengan new spirit, new semangat. Bagaimana cara saya ketika mendapatkan MacBook ini dengan berpikir yang benar? Saya melihat review MacBook Pro ini sejak mungkin bulan Februari atau bulan Maret gitu ya. Karena memang saya ingin ganti MacBook saya yang saya sudah dapat ketika akhir 2015, ingat saya. Saya dapat itu akhir 2015. Jadi sebulan setelah putri saya pertama lahir, saya dapat itu MacBook Air-nya. Dan memang sebenarnya sudah waktunya untuk ganti menjadi upgrade yang lebih levelnya lebih tinggi lagi. Yang saya lakukan adalah saya tentukan dulu pilihannya. Oh, saya maunya MacBook Pro yang 13 inci yang harddisknya 512. Kenapa? Karena speknya bagus. Saya pilih yang compact, yang 13, bukan yang 15 inch, karena lebih besar. Nah, itu tentukan dulu keinginannya. Banyak orang ketika dia ingin punya keinginan justru bingung. Kalau punya keinginan aja bingung, bagaimana Tuhan memberikannya? Bagaimana Tuhan mengabulkan apa yang Anda inginkan? Kalau Anda bingung dengan apa yang Anda
inginkan di situ. Jadi konsistenlah dengan keinginan Anda, karena Tuhan melihat konsisten Anda kepada keinginan tersebut. Berikutnya, yang kedua, kalau saya, maka saya perintahkan ke sahabat virtual saya untuk bekerja untuk mendapatkan MacBook Pro-nya. Saya suruh aja dan alhamdulillah dapat. Karena si Apple Store-nya baru di Surabaya masih baru buka bulan kemarin setelah hari raya gitu ya. Saya baru bisa ke sana kemarin, lalu akhirnya saya dapat. Setelah menyuruh sahabat virtual, yang ketiga adalah berdoa. Jadi kuncinya kalau saya buat kesimpulan ada dua, ada ikhtiar dan doa. Ikhtiarnya adalah menggunakan pikiran dengan benar. Kalau saya menyuruh sahabat virtual saya untuk bekerja. Nah, itu adalah pikiran saya. Jadi, kalau Anda mau memahami apa itu sahabat virtual, Anda perlu belajar AMC, karena itu adalah materi di akhir di kelas AMC. Jadi, tidak bisa hanya belajar virtualnya aja, karena saya harus menjelaskan dari awal apa itu pikiran, kemudian bagaimana ngontrolnya, baru sampai ke materi yang sahabat virtual. AMC tujuannya meluruskan pemahaman tentang hal seperti itu. Di luar sana banyak istilah menggunakan teman imajiner atau apa namanya, atau mungkin hodam atau perewangan yang diajarkan seolah-olah itu hasil pemasangan atau hasil diinstalkan. Padahal bukan. Jadi kadang bilang pemasangan hodam, pemasangan apalah namanya, itu bukan dipasangkan. Itu sama aja sedang membodohi orang sebetulnya, karena tidak ada yang dipasangkan. Semua orang sudah punya fitur itu, sudah punya tool itu. Tinggal bagaimana kenal dan bagaimana mengendalikannya dengan benar. Itulah tujuan AMC. Kalau saya lihat di postingan teman-teman di Telegram, semuanya nyuruh virtualnya, nyuruh dirinya, dan akhirnya dapat apa yang diinginkan. Tetap diakhiri dengan berdoa yang benar. Itu kenapa di MC ada rumus bagaimana berdoa yang benar. Makanya untuk memahami pikiran, saya butuh belajar dari awal sampai akhir, menyampaikan materi ke Anda supaya Anda dapatnya lengkap gitu ya. Jadi sebetulnya kunci dapatkan keinginan bukan dari uangnya, bukan dari apapun, tapi dari berpikir yang benar. Sama ketika saya mendapatkan MacBook Pro ini, atau Anda bisa lihat video saya mendapatkan mobil atau rumah atau apapun juga, dan teman-teman MC juga sama seperti itu. Anda bisa lihat testimoni di video-video sebelumnya atau di postingan grup Telegram atau di WA yang kirim ke saya. Alhamdulillah semuanya dengan rumus yang benar, dengan cara yang benar, maka hasilnya pasti benar. Silakan yang mau kamu komentar, atau kamu mungkin punya keinginan yang belum terwujud, bisa komentar di bawah supaya saya bisa bantu doakan gitu ya. Buat yang belum subscribe, klik subscribe-nya ya, dan nyalakan loncengnya sehingga kamu dapat notif ketika ada video baru dari Cahaya Kehidupan. Terima kasih. Salam dari saya, Firman Pratama. Hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.